Renungan pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 9 dan 10. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir. Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Yakub memiliki 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang berasal dari 2 istri dan 2 budak istrinya. Cinta Yakub yang berwujud perlakuan terhadap anak-anaknya tidak merata. Yakub memperlakukan Yusuf anaknya yang berasal dari istri yang dikasihinya, Rahel, dengan cara berbeda dibandingkan anak-anak lainnya. Yakub tidak membiarkan Yusuf menggembalakan kambing domba di padang bersama saudara-saudaranya. Yakub juga memberikan jubah yang sangat bagus kepada Yusuf yang tidak diberikan kepada anak-anak lainnya. Perlakuan istimewa Yakub kepada Yusuf dilihat jelas oleh anak-anak lainnya. Perlakuan istimewa Yakub kepada Yusuf menciptakan iri hati kepada anak-anaknya yang lain. Iri hati tersembunyi di kedalaman hati manusia. Iri hati bekerja dalam kesenyapan hati dan pikiran manusia melalui proses kalkulasi dan komparasi. Namun apa yang dikalkulasi dan dikomparasi adalah apa yang orang miliki dan apa yang orang lain miliki, dengan penekanan kepada apa yang orang lain miliki tetapi yang tidak dimilikinya. Iri hati selalu bersifat kompetitif. Iri hati selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang dekat, dengan hasil yang selalu negatif. Dan kompetisi tersebut hanya muncul di dalam benak orang yang iri hati tersebut, yang amat mungkin tidak dilakukan oleh orang lain yang menjadi sasaran iri hatinya. Akibatnya, iri hati menggerogoti dan merugikan orang yang iri hati dan mereka yang dekat dengannya. Iri hati menciptakan nestapa dan kepedihan. Iri hati selalu membuat orang buta pada apa yang dimilikinya. Orang yang iri hati mungkin saja memiliki dan menerima banyak hal, namun semua yang dilihatnya hanyalah apa yang ia tidak miliki. Apa yang dimiliki orang lain akan selalu terlihat lebih baik, lebih banyak, dan lebih besar. Iri hati adalah emosi negatif dari seseorang yang ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, tetapi tidak dimilikinya. Iri hati timbul karena orang melihat apa yang dimiliki orang lain dan kemudian membandingkan dengan dirinya yang tidak memiliki apa yang orang lain miliki tersebut. Iri hati merupakan salah satu bentuk manifestasi kebencian orang kepada sesama manusia dan kepada Allah. Orang benci kepada orang lain karena melihat orang lain sukses dan bahagia sebab dia tidak sukses dan bahagia, dan orang membenci Allah karena Allah tidak memberikan kepadanya kesuksesan dan kebahagiaan seperti yang diberikannya kepada orang lain. Iri hati terjadi akibat melihat kepada orang lain apa yang dimiliki orang lain dan tidak dimilikinya. Iri hati merupakan dosa jarak dekat, melihat dan membandingkan dengan orang di sekitarnya, bukan orang yang jauh dan tidak dikenal. Iri hati merupakan sikap hati. Iri hati merupakan penyakit jiwa yang mengeringkan tulang. Sikap hati ketika disirami dan dipupuk akan mewujud di dalam perbuatan jahat. Karena menginginkan sesuatu dan tidak memperolehnya, orang bisa melakukan berbagai tindakan jahat mengerikan. Seringkali ekspresi dari orang yang sedang iri hati kepada orang lain berwujud berbagai ucapan dan tindakan yang tidak bisa dilihat koneksinya dengan jelas dengan penyebab rasa irinya. Orang yang iri hati cenderung menyembunyikan emosi negatifnya dengan menutupinya dengan ucapan dan tindakan buruk berlebihan supaya tidak diketahui orang lain. Bahkan terkadang iri hati yang menguasai orang bisa mendorongnya melakukan tindakan supaya orang lain kehilangan apa yang tidak dimilikinya. Ketika Yusuf diutus Yakub mengunjungi saudara-saudaranya dan berada di padang gembalaan yang jauh dari orang tua mereka, iri hati yang disimpan anak-anak Yakub begitu lama memperoleh kesempatan diekspresikan dalam tindakan nyata yang menunjukkan isi hati mereka yang sebenarnya. Iri hati yang menguasai hati anak-anak Yakub
telah dibuai menjadi tindakan jahat dengan melepas paksakan jubah indah Yusuf dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur kosong. Iri hati yang menguasai anak-anak Yakub mewujud di dalam keinginan menyingkirkan jubah indah Yusuf, supaya Yusuf juga tidak memiliki jubah yang lebih baik dari mereka. Kemudian iri hati yang menguasai anak-anak Yakub mewujud di dalam keinginan menyingkirkan Yusuf dari hidup mereka. Tetapi rencana pembunuhan itu diredam oleh Ruben dan Yehuda. Yehuda mengusulkan supaya Yusuf dijual kepada pedagang budak yang mereka temui. Usul itu didengarkan saudara-saudaranya dan Yusuf dijual kepada pedagang budak Midian yang membawanya ke Mesir. Yang penting Yusuf tidak ada lagi di dalam kehidupan mereka. Melihat begitu mengerikannya ekspresi iri hati, dorongan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain akibat perlakuan baik orang yang lain lagi, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan harus dilakukan terus-menerus. Menjaga hati dilakukan dengan mengingat perlakuan kasih Tuhan yang mengampuni kita yang berlumur dosa untuk menjadi warga kerajaan Allah, tanpa melihat perlakuan buruk orang lain kepada kita yang memang tidak bisa dibandingkan. Memohon supaya Roh Kudus menolong untuk tidak membiasakan diri melihat dan mengingat perlakuan buruk orang lain kepada kita, akan menolong mengikis penyakit jiwa yang mengeringkan tulang ini. Memohon supaya Roh Kudus menolong untuk menata hati kita supaya sungguh-sungguh menerima dan berterima kasih atas segala perlakuan kasih Allah kepada kita, akan menciptakan ucapan syukur yang tulus.